laki-laki waktunya pendeta Damas sendiri sadar biologi akan mengakhiri masa tugas pelayanannya di jemaah di sini. Karena itu penguraian akan dilakukan dalam ibadah ini. Salam dari semua orang kudus kepada kamu, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan. Saya tidak luput dari kesalahan, kelalaian, kesalahan dalam tutur kata, perbuatan, dan sikap hidup yang tidak berkenan kepada dan halal menjadi pembawa damai sejahtera. Yakinkah engkau bahwa dalam melayani di sini, baik dalam suka maupun dalam duka, saudara telah memperoleh kekuatan yang melimpah-limpah dari Allah? Apakah engkau yakin? Ya, saya yakin. Karena engkau telah melayani jemaat ini dengan masa tugas yang sesuai dengan ketentuan tata gereja dan masa tugas itu berlian hidup, maka pada hari ini, Minggu tanggal 25 September tahun 2022, atas nama Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, saya menuraikan saudara dari tugas pelayanan pendeta jemaat di sini. Terima kasih Bu Pendeta. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.
penguraian Pendeta Damaris Tandililing Sarjana Teologi, ya istri saya Mama Aristo ya, di hari ini. Jadi kita bersyukur 1 tahapan 5 tahun sudah bisa dilalui, dan dalam rasa syukur ini tentunya sekian banyak warga jemaat ya turut bersedih-sedih ya, sedih dalam sukacita ya. Sedih dalam sukacita, kita juga bersedih mau meninggalkan jemaat ini, tetapi ya dekat-dekat saja mutasinya, di mungkin jarak 2 kilo ya, 2 kilo kurang lebih. Jadi kita kembali ibaratnya di dalam satu rumah ya. Jadi seperti itu. Oke, bisa lihat dulu Pak apa itu? Oh ini memang ya sudah Pendeta Raseli itu dengan segala keunikannya. Dulu orang mengakui Pendeta Raseli unik-unik ya. Jadi satu-satunya pendeta gereja Toraja yang seperti ini ya. Dan satu-satunya pendeta gereja Toraja juga yang bisa buat jala, mulai dari sulaman, ukuran. Jadi mungkin Pendeta Raseli tersisa satu pendeta atau Rasul Kristus yang bisa membuat jala ya di dunia ini. Siap. Itu fakta. Oke. Ya, fakta ya.
Oke, sebelum kita memulai ibadah hari Minggu dirayakan dengan pemilihan di kami bersyukur kepada Tuhan bahwa kasih, penyertaan dan hikmat-Mu selalu menuntun kami di dalam menjalani kehidupan kami masing-masing maupun sebagai jemaat di tempat ini. Secara khusus pagi ini kami Tuhan mungkinkan untuk mewujudkan persekutuan beribadah pada hari Minggu yang juga dirangkaikan dengan penguraian pendeta di jemaat di sini untuk melayani di jemaat lain. Kiranya Tuhan menuntun ibadah ini biarlah berjalan sesuai dengan kehendak-Mu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Demikian juga dengan semua yang terlibat. Tuhan tuntun karuniakan kekuatan, kesehatan dan hikmat. Ya Tuhan, ampuni dosa kami. Terima kami dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Pasang itu dinami. Siapa malaikat? Ada. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara. Selamat berjumpa di rumah Tuhan di tempat ini, di Jemaat Kalaulu, Klasis Kesu Paleno. Hari ini adalah hari yang Tuhan khususkan bagi kita orang percaya, secara khusus warga Jemaat Kalaulu yang merayakan hari ini, hari Minggu, hari perhentian, dan juga kita akan bersama-sama melakukan acara yang juga membuat kita bersukacita hari ini bahwa Ibu Pendeta Damaris Tandililing STH boleh menyelesaikan tugas pelayanan di Jemaat Kalaulu selama 1 periode. Hari ini adalah hari penguraian Ibu Pendeta dari pelayanan di Jemaat Kalaulu ke jemaat yang Tuhan sudah tentukan baginya. Bapak Ibu, saudara-saudara, perkenankan kami menyampaikan susunan acara yang akan kita lalui bersama pada hari ini. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Acara kedua, ibadah. Acara ketiga, sambutan atau ungkapan hati. Acara keempat, penyerahan tanda kasih. Acara kelima, istirahat. Dan acara keenam, penutup. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita teduhkan hati kita. Kita siap untuk beribadah kepada Tuhan. Dan ibadah ini akan dipimpin seutuhnya oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Kalaulu. Waktu dan kesempatan kami berikan. Bapak Ibu, saudara-saudara, salam sejahtera untuk kita sekalian. Dan selamat pagi. Patut kita menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas
atas penyertaannya kepada kita sekalian, dimungkinkan untuk menjalani kehidupan secara khusus sepanjang minggu ini. Dan pada hari ini, hari yang Tuhan kuduskan bagi kita akan bersama-sama memuliakan Dia lewat ibadah hari Minggu yang dirangkaikan dengan ibadah penguraian Pendeta Damaris Tandililing STH. Karena itu, mari kita naikkan tembang pujian kita kepada Tuhan. Sambil berdiri kita nyanyikan kidung pujian, Di Saat Ini Ku Angkat Tembang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti telah diumumkan kepada jemaat minggu yang lalu, bahwa telah tiba waktunya Pendeta Damaris Tandililing Sarjana Teologi akan mengakhiri masa tugas pelayanannya di jemaat di sini. Karena itu penguraian akan dilakukan dalam ibadah ini. Dengan jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan. Amin. Tuhan kita Yesus Kristus sendiri telah berfirman, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah perintahkan kepadamu.
Demikian juga lah ketika ia hendak naik ke sorga, ia mengatakan, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung dunia. Bapak Ibu Saudara, mari bersama bermazmur bagi Tuhan lewat Mazmur 91 ayat 1 sampai 6. Kita baca secara berbalasan. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Dengan tepatnya ia akan menudungi engkau. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, singa dan ular kedung akan kau langkahi. Sungguh hatinya melekat kepadamu, maka aku akan meluputkannya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Amin. Berseru di kesesakan Tuhan membuat lega. Kita nyanyikan. Yang pertama terambil dari Yeremia pasal 32 ayat 1 sampai 15, 1 Timotius pasal 6 ayat 2 sampai ayat 31, dan Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31.
Sebelum kita membaca, mari berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, dalam kerendahan hati kami datang kepadamu, bersyukur atas segala kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini bersama-sama dengan jemaat Kalaulu merayakan sukacita besar karena pertolongan Tuhan. Kami boleh melaksanakan penguraian Ibu Pendeta Damaris. Berkat Tuhanlah yang telah mengantar sampai pada kurang lebih 5 tahun di sini. Tuhan, kami percaya Engkau telah menuntun kami semua. Di hari Minggu ini juga kami mensyukuri atas berkat yang Tuhan berikan, sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Kami akan membaca dan mendengarkan firman. Bersabdalah kepada kami semua, bersabdalah kepada hamba-Mu. Kami mohon hikmat Tuhan yang berlangsung saat ini, sehingga firman itu disampaikan dengan baik dan benar. Bersabdalah Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkan akan firman. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 32 ayat 1 sampai 15 sebagai bacaan pertama. Pembelian ladang sebagai jaminan dari keselamatan Yehuda yang akan datang. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia dalam tahun yang ke-10 pemerintahan Sedekia, Raja Yehuda. Itulah tahun yang ke-18 pemerintahan Nebukadnezar. Pada waktu itu tentara Raja Babel mengepung Yerusalem dan Nabi Yeremia ditahan di pelataran penjagaan yang ada di istana Raja Yehuda. Sebab Sedekia Raja Yehuda telah menahan dia di sana dengan tuduhan, "Mengapa engkau bernubuat? Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel, supaya ia mendudukinya. Sedekia Raja Yehuda tidak akan luput dari tangan orang Kasdim, melainkan pasti akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel, sehingga ia berbicara dengan dia mulut sama mulut dan melihat dia mata sama mata. Sedekia akan dibawanya ke Babel, dan di sanalah ia akan tinggal sampai aku memperhatikannya. Demikianlah firman Tuhan. Apabila kamu berperang melawan orang Kasdim itu, kamu tidak akan beruntung. Berkatalah Yeremia, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sesungguhnya Hanamael anak Salum pamanmu akan datang kepadamu dengan usul, belilah ladangku yang di Anatot itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak tebus untuk membelinya. Kemudian sesuai dengan firman Tuhan, datanglah Hanamael anak pamanku kepadaku di pelataran penjagaan dan mengusulkan kepadaku, belilah ladangku yang di Anatot di daerah Benyamin itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak milik dan hak tebus. Belilah itu. Maka tahulah aku bahwa ia adalah firman Tuhan. Jadi aku membeli ladang yang ada di Anatot itu dari Hanamel anak pamanku, dan menimbang uang baginya 17 sikal perak. Aku menulis surat pembelian, menteraikannya, memanggil saksi-saksi, dan menimbang perak itu dengan deraja. Lalu aku mengambil surat pembelian yang berisi syarat dan ketetapan itu,
baik yang dimateraikan maupun salinannya yang terbuka. Kemudian aku memberikan surat pembelian itu kepada Baruk bin Neria bin Masea di depan Hanamel, anak pamanku, di depan para saksi yang telah menandatangani surat pembelian itu, dan di depan semua orang Yehuda yang ada di pelataran penjagaan itu. Di depan mereka, aku memerintahkan kepada Baruk, kataku, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Ambillah surat-surat itu, baik surat pembelian yang dimateraikan itu maupun salinan yang terbuka ini. Taruhlah semuanya itu dalam bejana tanah supaya dapat tahan lama. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, rumah, ladang dan kebun anggur akan dibeli pula di negeri ini. Firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua dari 1 Timotius 6 ayat 2b sampai ayat 21. 1 Timotius 6 ayat 2b sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin.
Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan, karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Lukas pasal 16 19 sampai 31. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ia menghilangkan dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja yang orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat rohnya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menidurkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam menyala api ini." Tapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Kurang semangat buang kepada Wow.
ayatnya yang ke-11 dari bahan utama kita di Timotius ini. Saya baca ulang. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, keadilan ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Paulus dengan sengaja menyebut manusia Allah kepada Timotius yang sementara bergumul dengan berbagai ajaran-ajaran yang ada pada saat itu. Dia di sana manusia Allah, ya kelan sinetron di gua manusia serigala lek, dia juga manusia serigala. Dan juga nakua yang fals manusia setengah dewa. Bukan nama itu manusia setengah dewa. Tapi nakua itu manusia setengah dewa menurut lagunya Iwan Fals, orang-orang yang kebal terhadap aturan-aturan, tidak bisa dilawan dengan keadilan, tapi dia dikebal dengan aturan-aturan itu. Dan juga tulisannya manusia bodoh, lagoto. Pertanyaan pentingnya dalam teks ini, mengapa Paulus tiba-tiba mengatakan kepada Timotius untuk tetap setia pada hakikatnya sebagai manusia? Mengapa Paulus dengan sangat jelas mengatakan, Timotius, jadilah manusia Allah? Tahun menapuang. Dan bahasa sederhananya, abdi Allah, man of God. Apa yang terjadi pada saat itu? Mengapa perlu Paulus mengingatkan Timotius? Apakah pada saat itu ada yang sudah mau menjadi manusia setengah dewa, atau hal-hal yang lain yang kemudian membuat Paulus bersurat kepada Timotius untuk segera mengingatkan dirinya tentang manusia Allah itu? Tentu ini menjadi pendasaran Paulus mengapa dia menulis surat itu. Yang pertama, Paulus melihat bahwa jemaat pada saat itu sudah mulai bersilat kata dan mencari-cari soal. Bersilat kata dan mencari-cari soal. Melakukan penjelasan-penjelasan, atau kemudian ada begitu banyak orang yang sudah salah, dan ada argumentasi-argumentasi dibuat supaya kesalahan itu bisa dia benarkan. Dan kemudian ada begitu banyak orang yang mencari-cari soal, kesalahan nggak tahu. Itu yang terjadi pada saat itu, karena ajaran sesat yang muncul, sehingga ada persoalan dalam jemaah. Persoalannya adalah sidakaran, kasaran nggak tahu. Dan kemudian mereka mencari-cari gimana letak kesalahan-kesalahan orang itu, sehingga dengan jelas Paulus mengatakan, Timotius, ingat, kamu ini adalah abdi Allah, kamu ini adalah manusia Allah. Banyak ajaran sesat pada saat itu, serta tawaran-tawaran dunia membuat orang percaya pada saat itu bersilat lidah dan mencari-cari soal. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Apa yang Tuhan mau katakan tentang konteks pada saat itu? Saya pernah mengingat satu persoalan. Dan tahu narangi cerita tidak berhubungan dengan dirinya, tapi karena kepo, jadi kepo mudah bang orang itu ini natungkan nama Kupalopo untuk mendengarkan berita itu, dan itu menjadi persoalan. Noka Sulemo tahu dicerita, noka Sulemo toman dari cerita dan kami minta dia dan kami sudah jadi Kupalopo juga. Ada banyak orang seperti ini. Mungkin tak dengar Kupalopo,
Tapi ngadak abang tu kesalahan nak tahu. Dia mencari-cari soal, bersilat kata. Ih, kau ikut kuan teh, susah pada itu Tuhan. Makanya kuan tu, dia nak tu nak kuan. Ih, kau ikut kuan teh. Dia sangpul itu nak kuan kasus itu. Bersangpul mau tu ikuman dah. Ini persoalan kita dan itu sudah terjadi pada zaman Timotius. Menyoal soal-soal yang ada, mencari kesalahan-kesalahan orang lain, dan kemudian kesalahan itu dipublish kepada orang lain. Tidak banyak atau sangat banyak orang yang menggunakan media sosial sebagai alat untuk menceritakan kebobrokan orang lain. Hanya untuk apa? Ada kata like di situ, mudah orang menyukai. Ada begitu banyak orang yang curhat di Facebook hanya untuk apa? Untuk dapat like. Pak tu masa saksi di Imamri, bolokan aku mau Tuhan sembuhkanlah hambamu ini, padahal bolokan dia. Nak dramatisir sesuatu dengan apa? Harapannya apa? Dia mendapatkan 3 huruf. Apa tuh? GWS, like dan seterusnya. Ini salah satu yang menjadi persoalan di dalam gereja kita. Mencari-cari sesuatu untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Nama sang yung untuk ke media sosial untuk mendapatkan pengakuan. Ini satu hal yang menyesakkan Paulus, sehingga Paulus mengatakan kepada Timotius, Timotius, ingatlah hakikatmu adalah wakil Allah, wajah Allah. Tahun nak puang. Lalu bagaimana kita mau mengatakan tahun nak puang? Yesus itu. Satu jemaat dan tahun geraga tim penerimaan pendeta, bukan untuk penguraian dan peneguhan, tapi tim ini dibentuk untuk penyelidikan siapa pendeta itu. Sandal kamu tuh negara tim sampai nak buat ya tuh pendeta kan mak motoro ya tuh dan lain sebagainya. Ini mencari-cari soal. Sebenarnya bukan pada hal hakikatnya sebagai manusia Allah. Bagaimana mau menunjukkan tentang manusia dirinya sebagai manusia Allah kalau cara pandangnya saja itu seperti manusia serigala atau manusia setengah dewa. Ini menjadi sebuah tantangan kita dalam kehidupan gereja. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Persoalan-persoalan muncul karena kita mampu bersilat-silat. Coba untuk pihak-pihak ya keturun rankingna apa di kebiasaan kami itu kata temanku mama ayah, itu kata temanku bapak, ajar-ajar gak main-main nah turun rankingku. Selalu menilai orang lain, dan cara-cara seperti ini juga terjadi pada diri kita. Walaupun kita juga sudah dewasa, tapi ketika kita mengalami kesalahan dan tidak pernah mengakuinya, selalu menilai orang lain. Dan ini yang terjadi dialami dalam konteks Timotius, sehingga selalu Paulus mengatakan, ingatlah engkau manusia Allah. Ajaran sesat yang terjadi itu karena apa? Karena ada begitu banyak orang-orang yang mau diakui dirinya karena persoalan. Ada begitu banyak ajaran-ajaran sesat yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Dan bisa nenek di kampung tuna male pedampi pentalun male pedampi lah ke dokter umum. Nata dia pak sakina dia. Nakua itu solana nakua main akan aku tahu teh. Male ko bilang ko ni anu mi kita mutang apa kira bangko ni.
Malam itu nasi tamu mina kami rampo kami masiang bongi tetek 92 rampo noto nadidio. Bayangkan kamu teh tua mau umur 70 tahun dan nadidio tengah bongi pori-pori terbuka masiang kali itu flu berat. Apa nak kau tahu? Tahu nak kami ciri-ciri lamon dong kamu tu. Tahu kita kok biasa terjadi dalam kali tadi. Kita mengenalkan ajaran-ajaran sesat seperti ini dan membuat Kristus tersampingkan. Dan ini menjadi hal yang menjadi persoalan bagi kita ketika ajaran-ajaran itu juga semua. Enak susi tidak terakhir tuh. Semuanya perlu menjadi perenungan bagi kita tentang bagaimana kita harus hidup. Bukan hanya Timotius yang dikatakan jadilah manusia Allah, tetapi kita menjadi manusia Allah, bukan manusia serigala atau manusia setengah dewa, apalagi manusia bodoh. Di sini mau mengatakan kepada kita tentang bagaimana sikap hidup kita, cara pandang kita, tentang bagaimana kita harus hidup dalam kehidupan kita untuk mewujudkan tentang kasih Kristus. Itu yang pertama dari pembacaan kita pasal ini. Yang kedua, Allah berani melalui Paulus mengatakan cukup itu adalah sesuatu hal penting. Berani mengatakan cukup itu adalah sesuatu yang luar biasa. Bahkan Paulus mengatakan bagian dari ibadah itu adalah kata cukup. Cukup bisa menahan amarah, cukup bisa mengatur waktu untuk Tuhan, cukup untuk tidak diperhamba dengan uang. Kata cukup ini sebenarnya menjadi sebuah perenungan bagi kita. Kemudian itu rasa untuk biasa kenal, aku pulang semalam nak gereja di rumah. Nak tambahin nak bosku, lampar lalu karena ada istamu teh sehingga ibadah tidak diikuti. Cukup menjadi sebuah perenungan tentang bagaimana cara kita melihat itu. Bahkan dalam pembacaan kita pada saat ini sangat jelas dikatakan bahwa cinta uang awal mula dari dosa. Berapa banyak orang yang mengatasnamakan itu lalu tinggi hati. Ada begitu banyak orang yang karena cinta uang harus mendekam di penjara. Bahkan ada begitu banyak orang yang kemudian karena cinta uang dia mampu melepaskan kasih Kristus daripada dirinya. Kuah mana kita kan? Dan semuanya ini Paulus sudah mengingatkan kepada kita, jangan secukupnya, tapi cinta terhadap uang dan menghalalkan segala cara untuk itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang mesti harus tahu diri tentang kasih Allah yang sesungguhnya kepada kita, bahwa uang bukan segala-galanya. Uang betul kita butuhkan, tetapi bukan untuk segala-galanya. Ada begitu banyak karena cinta uang tak nasi pak kada rela baku gombek, baku cambak puluhan tahun karena persoalan ini. Semuanya didasari karena cinta uang. Ketika Paulus mengatakan itu, sebenarnya Paulus mau menyatakan hati-hati terhadap hal ini jika selalu menghubungkan dengan uang. Selalu mengharapkan bahwa di nomor itu, di pasti den aja tuh. Bahkan dalam ayatnya 5b dikatakan ibadah adalah sumber mencari keuntungan. Ada begitu banyak orang juga yang dalam pembacaan kita pasal ini dikatakan hati-hati. Bahkan dalam ibadah pun dikatakan
ada orang yang sudah berpikir bahwa itu mencari keuntungan. Dan salah satu pergumulan kita itu adalah bagaimana hidup cukup terhadap itu. Paulus mengatakan itulah bagian dari ibadah. Hari ini bersama-sama dengan Ibu Pendeta kita akan menguraikan Ibu Pendeta untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab. Ada begitu banyak hal, profil-profil yang terbangun dalam kehidupan person demi person seorang pelayan. Bahkan tadi saya katakan menyoal soal-soal yang selalu berhubungan dengan itu. Bahkan bisa sering kita menyoal-nyoal soal profil seorang pelayan dalam kehidupan berjemaat kita. Dan tonatu nakwa manisulika atau kain Bu Pendeta atau Bu Pendeta ciri itu bayu na itu dan seterusnya. Atau nakwa ciri itu pendeta tanungal lupa bayu na tak akan ganti-ganti. Menyoal hal-hal yang kemudian tidak prinsip ya ke di pelayanan kemudian tidak hadir, itu bisa disoal. Tapi menyoal hal-hal yang sebenarnya semuanya punya kekurangan. Semua pendeta tidak sempurna, pasti dembangnya itu yang berbeda dari sudut pandang itu. Tapi ketika diperhadapkan dengan itu, dembang itu kok kirumi, ya tuh katiro tanya firman, gayana nih. Kayak saya mikir itu semua, itu pendeta doh, tak bilang no. Selalu melihat segala sesuatu itu dengan sudut pandang yang bermasalah. Melihat segala sesuatu itu dengan cara pandangnya yang berbeda, dan bahkan melihat segala sesuatu itu dengan sinis. Dan ini yang kemudian menjadi persoalan ketika Paulus mengatakan manusia dewa itu adalah sesuatu yang perlu dilawan, kebal terhadap aturan dan seterusnya. Jadilah manusia Allah. Yang perlu diingat untuk semua kita pada saat ini adalah setiap pelayan punya proses, punya cara, tapi ingat, setiap pelayan pasti punya satu tujuan bersama, yaitu kemuliaan Tuhan. Ini yang perlu diingat, yang perlu didasari sebagai satu hal penting, bahwa satu saja tujuan seorang pelayan, yaitu mereka pasti membawa kemuliaan Tuhan. Kita bersyukur 5 tahun hari ini bersama-sama dengan Ibu Pendeta boleh diuraikan, dan tentunya kita melepaskan Ibu Pendeta dalam ungkapan syukur karena pertolongan Tuhanlah kita mau menjadi seorang pelayan, menjadi manusia Allah yang mau ditempa oleh Allah, menjadi wajah Allah, menjadi kaki tangan Allah, dan mau menyembah Allah dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita masuk dalam sahara. Buka hati kami Tuhan, biar kami untuk selalu menyadari bahwa kami ini adalah manusia Allah, abdi Allah, yang senantiasa menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya sumber penghayatan iman dan pengharapan kami.
Mari kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Kami bersyukur. Sebelum Pendeta Damaris Tandi Liling diuraikan dan melangkahkan kaki bersama keluarga dari sini, marilah kita menyatakan penyesalan dan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan serta memohon pengampunan-Nya. Ya Tuhan, saya mengaku bahwa selama melayani jemaat ini, saya tidak luput dari kesalahan, kelalaian, kesalahan dalam tutur kata, perbuatan, dan sikap hidup yang tidak berkenan kepadamu, dan gagal menjadi pembawa damai sejahtera. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya kita lakukan. Harap
Tuhan, saya persilakan untuk berdiri. Saudara telah melayani jemaat Tuhan di sini, baik dalam memberi kesaksian tentang Injil, kasih karunia Allah, maupun dalam memelihara kawanan domba Allah yang telah ditebusnya dengan darahnya, sehingga jemaat Tuhan tidak kekurangan kasih karunia dalam menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai kesaksian saudara kepada jemaat tentang perbuatan Tuhan selama saudara melayani, maka jawablah pertanyaan berikut ini. Yakinkah engkau bahwa dalam melayani di sini, baik dalam suka maupun dalam duka, saudara telah memperoleh kekuatan yang melimpah-limpah dari Allah? Apakah engkau yakin? Iya, saya yakin. Tuhan Kepala Gereja yang olehnya semua turunan di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya, kiranya tetap menguatkan oleh Roh-Nya sehingga Kristus diam di dalam hatimu dan engkau semakin berakar serta berdasar dalam kasih. Karena engkau telah melayani jemaat ini dengan masa tugas yang sesuai dengan ketentuan tata gereja, dan masa tugas itu perlu diakhiri, maka pada hari ini, Minggu tanggal 25 September tahun 2022, atas nama Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, saya menguraikan saudara dari tugas pelayanan pendeta jemaat di sini. Pelayanan yang akan diserahkan kembali ke jemaat untuk melaksanakan pelayanan. Silakan Ibu Pendeta menghadap ke jemaat bersama dengan keluarga. Lagi luar kena sang lo, tak ada tama. Ah, jemaat Tuhan, Tuhan. Sertan dulu. Ayo tarik ke sini. Yerit. Ya, Yerit. Tidak kenal. Mana? Tuhan yang telah memulai pekerjaan yang baik di antara kita, Dia juga yang akan meneruskan sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Berangkatlah dengan damai dan sukacita, dan dukungan jemaat ini mengikuti engkau dalam pelayanan tempat yang baru itu. Saudara-saudara segenap keluarga jemaat yang dikasihi Tuhan, Pendeta Damaris telah melayani 5 tahun lamanya di sini, melayani saudara-saudara di jemaat ini. Siang malam hamba Tuhan ini telah mendoakan keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan saudara-saudara sebagai domba-domba Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia telah memberikan kepada kita hambanya ini. Berterima kasihlah juga kepada Pendeta Damaris untuk pengabdiannya di antara kita selama ini. Minta maaflah kepadanya jika pernah merasa bersalah, dan maafkanlah dia jika ada pelayanannya yang kurang berkenan di hati kita. Kita bersyukur bahwa penyertaan Tuhanlah
yang telah menuntun Ibu Pendeta bersama dengan keluarga boleh sampai saat ini terus melayani. Silakan kembali ke tempat. Ibu Pendeta tetap berdiri. Sedang dimanja dikasih Tuhan agar nyata bahwa kita mendukung dan melepaskan Pendeta Damaris dan Dililing dengan sukacita. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, bagimu segala kemuliaan, hormat dan syukur kami naikkan, karena Engkau telah mengutus anak tunggalmu, Tuhan kami Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa kami dan menyelamatkan kami. Engkau sendirilah yang telah memanggil dan mengutus hamba-hambamu memberitakan Injil kesukaan itu, yang juga telah kami terima di jemaat. Kami mengucap syukur atas pelayanan saudara kami ini selama bertahun-tahun di sini, dan sekarang Engkau telah sendiri yang memperkenankannya melanjutkan pemberitaan Injil di tempat yang sudah Engkau pilih. Terima kasih atas segala pelayanan hambamu ini. Di dalam namamu kami mendukung dan mendoakan penyertaan-Mu bagi pelayanannya dan keluarganya. Karuniakanlah kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan, serta pelihara dia dalam hidup dan kerja dengan damai sejahtera di dalam Roh Kudus. Semua ini kami mohon padamu dalam nama Yesus Juru Selamat. Amin. Berturut-turut disilahkan kepada paduan suara jemaat Talaulu, disusul vokal grup PWGT, dan disusul pujian dari sekolah minggu untuk memuliakan Tuhan lewat hidup pujian dan ungkapan hati kepada Ibu Pendeta. Ya, paduan suara.